Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Sore. kami, gue Neneng dan Erma. Hari ini kita mau ketemu, mau ngobrolin tentang yang lagi jadi sorotan ya banyak pihak, yaitu apa namanya Bu Erma? Agile ya, agile. Agile itu sebenarnya awalnya dari sistem perangkat lunak sih ya kalau dilihat dari Google-nya. Tapi karena mungkin banyak itu jadi serapan, mungkin ya bahasa serapan kepada kompetensi, jadi kompetensi baik ke kompetensinya, baik ke sistem metodologi begitu ya, bagaimana mungkin terkait dengan sistem pemerintahan, baik itu sistem kepemimpinan ataupun sistem pendidikan atau sistem semua deh ya, kan karena seluruh kehidupan kita itu aspeknya kan semuanya bicaranya tentang sistem. Tidak hanya satu pihak dibangun tentang keinginan, tetapi juga terkait dengan tata kerja, tata kelola gitu. Nah, mungkin silakan kita dengerin aja dulu pengantarnya dari Bu Dr. Erto. Kita kemana nih? Oke, terima kasih. Baik, kita akan bahas mengenai agile. Bukan berarti kemudian sebenarnya kita tidak ahli ya. Kita kan emang cuma ngobrol-ngobrol santai. Ini ada agile nih, gitu ya. Apa ya gitu? Agile itu apa gitu? Pertama itu, karena sekarang itu dunia sedang mengarah ke sana gitu ya. Tadi sudah dibicarakan soal leadership kepemimpinan yang agile. Terus dalam lingkup organisasi yang agile. Terus dalam sisi individu harus memenuhi kompetensi yang agile. Jadi itu sudah merambah kemana-mana gitu ya, kebutuhan untuk menjadi agile itu. Agile itu bahasa Inggris guys, jadi kalau mau mencari ininya ya, googling AGILE. Atau kadang-kadang diplesetin jadi gile gitu. Gile gitu, maksudnya agile ya kalau bahasa kita membacanya itu agile. Nah, maksud saya itu tantangan masa depan ya, bukan maksudnya gini, kenapa tiba-tiba itu muncul? Itu kan pasti ada sesuatu dong yang melatar belakanginya gitu kan. Nah, itu dilatar belakangi oleh apa sebenarnya? Tadi sempat dibilang bahwa itu dari teknologi ya sebenarnya. Teknologi yang seperti apa? Teknologi yang ada sesuatu yang disruptif teknologi gitu ya. Artinya disruptif itu adalah sesuatu yang lompatannya itu langsung cerat gitu. Kita nggak pernah membayangkan dengan adanya teknologi informasi itu dunia bisa 4.0 kan sekarang itu ya eranya itu secepat ini gitu. Kalau dulu kan mungkin ada revolusi industri gitu ya. Kemudian sekarang kondisinya sudah revolusi teknologi informasi yang orang nggak pernah bayangin secepat ini gitu, serapan menyentuh ke semua lininya begitu ya. Nah ini maksudnya yang akan kita bahas mengenai ke arah itu gitu ya, agile itu. Karena ini bukan hanya sebuah tren, tapi ini kebutuhan. Jadi menjawab tantangan di masa depan itu memang harus dihadapi dengan agile. Sebab kalau enggak, kita ketinggalan banget gitu. Teknologinya kan sudah naiknya begini, eksponensial. Kita tuh tertati-tati ngikutin. Padahal ini sudah kompetensi agile gitu. Apalagi kalau nggak kompetensi agile, ya langsung set gini dong gitu kan. Misalnya, salah satu dari kompetensi agile adalah mudah beradaptasi. Berarti kan dia nggak boleh gaptek. Itu gambaran ininya lah, ya kan? Kalau kita ada di kantor manapun gitu ya, kita harus nggak boleh gaptek gitu ya. Bahkan guru pun kan sekarang sudah harus dengan digital itu udah harus sangat ahli, terampil gitu, minimal terampil lah begitu ya. Nah itu gambaran sederhananya bahwa kita jangan sampai ketinggalan si teknologi digitalnya sudah ke arah mana, kita ngikutin sembari tertati-tati kan gitu ya. Makanya adaptasi itu menjadi salah satu kompetensi di saat ini dan di masa depan yang sangat dibutuhkan, dan itu salah satu ciri dari kompetensi agile itu adalah sangat mudah beradaptasi. Jadi kita menyesuaikan dirinya tuh cepat banget gitu, cepat banget belajar sesuatu yang baru gitu ya, nggak alergi begitu kan, karena kita sudah merasa tua dan zona nyaman,
ah, udah deh aku kan generasi kita tuh generasi apa sih bro, ya kan, milenial katakanlah ya, perbatasan. Terus sekarang sudah generasi yang berikutnya lagi, nah kita merasa bahwa kita ini kan milenial gitu, ngapain kita harus apa ya, menyesuaikan diri ke anak zaman sekarang. Justru kalau kita mau agile, kita harus menyesuaikan perkembangan zaman ini gitu ya. Nggak bisa kita konservatif yang nggak mau terlibat, nggak mau punya IG, nggak mau punya misalnya platform medsos begitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan agile itu gitu. Dan lompatan-lompatan ini pasti akan terjadi terus. Bahkan di apa namanya? Ya, para ahli manajemen mengatakan perusahaan yang akan memenangkan pasar itu perusahaan yang bisa menawarkan inovasi-inovasi yang bersifat disruptif. Jadi bukan inovasi yang sustain. Kalau inovasi sustain itu kan berkelanjutan ya, ikutin tahun lalu begini, tahun sekarang ya nambah sedikit, nanti nambah sedikit lagi. Nah kalau yang mau sukses itu disruptif. Disruptif itu artinya salah satunya ya, cirinya itu dia bisa menjawab latent need. Latent need itu adalah kebutuhan yang nggak terungkap. Jadi dia itu memperkirakan gitu loh, kebutuhan konsumen itu apa gitu. Sebagai contoh yang paling ini aja ya, yang paling nampak aja ya, perubahannya yang begitu besar tapi kita nggak sadar. Dan itu namanya disruptive teknologi itu di situ, yaitu ojol, ojek online, ya kan? Pas waktu ada sistem itu, sebelum ada sistem itu, jadi masih ojek itu masih ojek pangkalan. Itu kalau misalnya konsumen ditanya ya, apa harapan Anda terhadap ojek pangkalan atau pelayanan ya, kaitannya dengan layanan ojek. Itu paling kan orang jawabnya apa? Misalnya kalau kita sebagai penumpang, paling ya saya minta tarifnya nggak berubah banget gitu ya. Maksudnya standar ada kesepakatan sekitar segitu gitu. Jangan per ojek gitu kan. Maksudnya ojek ini bisa tinggi banget gitu kan. Itu misalnya gitu ya. Atau ya sopirnya saya minta yang rapi, terus tidak jorok misalnya gitu ya, bajunya paling cuma gitu doang kan. Padahal ada latent need. Nah, latent need itu maksudnya kebutuhan yang tersembunyi yang bahkan orang tuh nggak memikirkan sampai sebesar itu perubahannya gitu ya. Itu ditawarkan sama sistem online, karena sebenarnya si sistem online itu makanya disebut disruptif, inovasinya itu inovasi yang apa namanya ya, melonjak tinggi lah gitu ya. Itu kenapa gitu? Kenapa bisa terobosannya besar sekali? Karena dia menjawab sebenarnya kebutuhan yang paling mendasar dan tidak terungkap itu adalah gimana supaya ojek itu datang dengan mudah ke tempat Anda bisa diantarkan dari depan rumah Anda sampai ke tempat lokasi dengan mudah, tarifnya terstandarisasi gitu kan. Terus Anda bisa pesannya lewat online, semua berbasis online. Nah, itu sebenarnya kebutuhan mendasar yang dijawab dengan adanya Gojek, Grab gitu kan, atau yang lain-lain gitu. Nah, ternyata pemikiran seperti itu kan mengubah dunia secara langsung gitu loh. Habis itu kan bisnis ojek pangkalan langsung mati kan dengan adanya ojek online ini kan. Nah, itu maksudnya disruptive teknologi. Nah, tidak mungkin disruptive teknologi ini bisa keluar kalau kita tuh berpikirnya itu ya konservatif. Nggak ada lompatan-lompatan inovasi gitu. Makanya akhirnya di breakdown, oh kalau kayak gitu untuk memenangkan bisnis gitu ya, kita harus berupaya menciptakan disruptif teknologi itu di semua lini, bahkan mungkin di sistem pengajaran, sistem pendidikan, di sistem apa lagi ya. Jadi bukan terbatas sistem perusahaan aja, bahkan di lembaga pemerintahan sekarang arahnya juga sudah dibutuhkan kompetensi yang agile ini di BUMN misalnya ya, yang sudah banyak berubah gitu ya, banyak berubah dari sisi sistem kepemimpinan. Tapi kalau kayaknya kalau PNS ya, kalau ASN lembaga pemerintah itu masih agak lambat gitu, tergantung kementeriannya gitu ya. Tetapi semua lagi-lagi sudah mengarah ke sana demi menjawab kebutuhan pasar ke depan. Karena kan bagaimana bisa memenangkan pasar kalau kita tidak memahami si latent need tadi gitu. Nah, latent need itu hanya bisa dipahami oleh orang yang berpikirnya nggak slow gitu ya, tapi berpikir yang radikal, menciptakan sesuatu yang baru itu dengan
mengganggu yang lama atau apa ya, melompat lah isinya, membuat terobosan-terobosan dalam berpikir gitu. Gitu. Jadi bukan sistematis yang apa namanya, yang lama gitu, perubahannya evolutif, bukan yang evolutif, tapi yang harus revolusioner gitu ya. Itu contohnya tadi itu yang paling kentara itu adalah si apa, ojol itu begitu. Iya. Itu. Ya berarti kan sebenarnya sebuah agile yang dimaksud ini seperti sebuah ini ya, cara pandang baru gitu ya, cara pandang baru terhadap segala hal gitu. Jadi ketika kita dimanapun kita berada, bagaimanapun pekerjaan kita, pada dasarnya kita bergerak atau tidak bergerak gitu kan, hakikatnya kan bumi ini makin tua. Kita melakukan inovasi ataupun kita tidak melakukan inovasi, begitu kan, umur kita makin bertambah, awalnya segar lalu kemudian akan melemah. Nah, hanya yang mampu menyesuaikan fit in gitu ya terhadap kemajuan zaman kan tentu mereka lah orang-orang yang sebenarnya bisa diharapkan untuk masa depan. Jadi ketika kita mendapat ya sebuah dunia baru tentang banyak hal yang bisa diadopsi gitu terhadap berbagai sistem yang kita miliki, tentu kalau tetap ya apa namanya penggeraknya adalah orang-orangnya, karena bagaimanapun sistem sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, tetap saja si eksekutornya adalah manusia ya. Walaupun kemudian sekarang ini mulai berkembang begitu ya, bagaimana misalnya fungsi-fungsi yang lebih teknis, praktis itu banyak digantikan oleh mesin. Misalnya dulu ada yang tiketing begitu ya, penjaga tiket tol, penjaga tiket bioskop, mungkin nanti ke depan sudah tidak dibutuhkan lagi begitu ya. Dan sekarang aja kita di Jakarta atau mungkin di Bandung gitu kan, kita sudah tidak menemukan lagi orang-orang yang menghadapi kita begitu, kecuali mau isi tol gitu kan, isi saldo. Jadi begitu juga sebenarnya cara pandang ini juga semestinya menjadi sebuah hal yang menjadi tantangan untuk generasi kita hari ini. Bagaimana kemudian cara berpikir kita pun gitu, itu juga kemudian harus kita beri trigger gitu agar seperti pernah kita cerita tentang bagaimana dongeng begitu ya, yang kemudian alurnya dari A sampai Z lalu kemudian bisa dibolak-balik begitu saja ya kan, kepada seorang anak kecil ataupun siapapun lah gitu. Jadi sebenarnya cara pikir, cara pandang yang mungkin biasanya sudah tertata A sampai Z sebenarnya masih bisa diputar-putar pun, itu mungkin sebuah potensi ya, potensi yang mungkin kalau diberikan arahan, dikasih trigger yang kemudian mengarahnya positif gitu, ngarahinnya juga fokus, ini bisa jadi mencapai begitu ya, bisa nyampe ini ke sebuah loncatan-loncatan. Kalau zaman dulu kan loncatan kuantum gitu ya, misalnya di bidang fisika gitu kan, fisika kuantum begitu kan, sampai adalah filmnya Quantum Leap, bagaimana gitu kita berpindah dari satu zaman ke zaman yang lain gitu kan, sampai ada filmnya. Jadi yang mungkin mimpi dahulu, mimpi zaman dulu itu mungkin akan bisa terwujud di masa depan gitu. Nah begitu juga mungkin di pendidikan. Jadi sebenarnya kadang-kadang untuk daerah tertentu, untuk area tertentu, untuk karakteristik kearifan lokal tertentu, maka sistem tradisional masih sangat efektif, efisien, dan menjaga originalitas ya. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus punya dua mata kaki, yang mana kaki ini harus membuat kita ini melihat lebih jauh, nggak hanya dari dua dimensi, tapi mungkin 360 derajat gitu, tidak hanya atas bawah gitu, tapi juga udah melihat tidak hanya global di Indonesia, di dunia, tetapi juga globalnya mungkin sudah keluar angkasa gitu. Jadi cara pandang seperti itu kayaknya sih itu baru akan bisa dikasih trigger-trigger ketika misalnya kita sebagai orang tua nih, jangan jauh-jauh deh,
sebagai orang tua, bagaimana caranya membangun komunikasi yang baik dengan anak, kan gak hanya soal gini aja, kamu harus A, B, C, D, gitu, tanpa mereka diajak untuk ikut berkolaborasi. Mereka pengen apa, pengen jadi apa, menentukan sekolah kemana, begitu. Jadi pemikiran-pemikiran terbuka begitu juga kayaknya kita harus sudah mulai membuka ya kesempatan anak-anak kita yang lebih muda dari kita, anak kita, untuk kemudian dia berpikir lebih jauh ke depan. Berilah mereka kesempatan dan ruang. Walaupun kalau kita bicara ASN ya agak sulit ya budayanya untuk kemudian mendobrak itu gitu. Iya, mendobrak ya dari sisi ASN. Saya ingin melanjutkan bahwa seperti sekarang wacananya sudah diarahkan ke ini, bagaimana agar pengurangan ASN itu dilakukan secara besar-besaran dan kerjaan-kerjaan yang sifatnya repeatable bisa diulang begitu ya, itu bisa digantikan oleh artificial intelligence atau robot. Bahkan arahnya sudah ke sana. Jadi bagaimana menggunakan teknologi untuk mendukung kinerja pemerintahan, salah satunya bahkan mereplace, jadi menggantikan SDM ASN. Itu kan suatu wacana baru gitu, sehingga nanti diharapkan bahwa SDM dari ASN itu nggak banyak, hemat lah gitu ya, efektif kerjanya gitu. Sedikit saja tapi sangat kompeten gitu. Kalau kita bicara tadi kompetensi agility, maka ini akan menjadi salah satu parameter untuk mereduksi jumlah ASN. Bagaimanapun yang tidak agile, mungkin dia akan punah dalam tanda kutip gitu ya, pensiun lebih cepat misalnya kan, atau dia nggak punya jabatan, ya itu kan awalnya ya, atau kinerjanya merosot gitu ya. Kinerja merosot itu kan berdampak ya. Sekarang sudah ada penilaian yang 2 tahun berturut-turut. Kalau 2 tahun berturut-turut, sasaran kinerja pegawai tidak tercapai, artinya nilai dia kurang, maka dipertimbangkan untuk dilakukan sanksi. Sanksi ini ujungnya itu adalah pemecatan atau pensiun dini, penawaran untuk pensiun dini. Itu sudah sistem sudah mengarah ke sana. Jadi buat teman-teman yang tidak ASN gitu ya, mungkin atau ingin masuk ke ASN, Anda harus tahu gitu wacana-wacana terkini di ASN itu sudah seperti itu gitu. Dan yang SKP tadi, penilaian terhadap SKP itu sudah dilaksanakan sebenarnya sudah per Juli kemarin tuh ya, tahun ini tahun 2021 itu sudah penilaian sampai Desember gitu ya, uji cobanya yang dimulai nanti di tahun depan itu gitu kan. Itu sudah sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk sebenarnya tujuannya mengurangi SDM ASN ini supaya nggak banyak-banyak, supaya APBN-nya tidak membengkak untuk membayar gaji, begitu kan. Nah sekarang ada wacana baru lagi mengurangi jumlah ASN yang kerjaannya itu sifatnya repeatable, yang bisa dialgoritmakan begitu ya, karena rutin sehari-hari kayak gitu, digantikan. Biasanya ini kan public service ya, yang berhadapan dengan layanan publik begitu, yang selalu seperti itu gitu ya, yang bisa dibangun algoritmanya sehingga bisa di berbasis aplikasi, bisa diganti dengan berbasis aplikasi, berbasis online gitu ya, AI-nya ada di situ gitu, atau bahkan robot gitu. Ya seperti itu sih. Saya kira yang harus kita cermati bersama, semua hal sudah mengarah ke sana dan ya mau nggak mau kita harus adaptasi terhadap hal itu gitu. Cuman mungkin untuk fungsi-fungsi tertentu, terutama terkait dengan pendidikan, ya, terkait dengan kebudayaan, terkait dengan humanitarian, begitu tentu saja itu sesuatu yang tentu saja tidak bisa dilepaskan. Tetapi fungsi-fungsi praktis begitu itu kan otomatis lama-lama juga akan tergantikan. Jadi mungkin kebutuhan ke depan tuh bukan hanya sekedar menjadi seseorang yang bekerja, tetapi bagaimana pekerjaan itu make something ya, nggak hanya make something new, tapi something yang valuable. Mungkin seperti itu kali. Oke. Saya kira sudah cukup obrolan kita soal agile. Pokoknya tetap semangat, tetap membumi, tetap menjadi manusia yang apa adanya, tapi selalu adaptif terhadap segala hal ya, perkembangan apapun kita selalu siap untuk men-adjust, menyesuaikan apa yang kita apa adanya begitu ya.
Dan itu kayaknya sudah sebuah kewajiban juga kita sebagai manusia untuk bisa beradaptasi di setiap keadaan. Karena memang sebenarnya apalagi kita sebagai orang umat Islam itu sebenarnya seharusnya tidak hanya sekedar dia berada di umat pertengahan gitu ya, tetapi juga sudah seharusnya juga kita ini memiliki kapabilitas ya untuk juga menguasai ya berbagai macam hal ilmu. Jadi jangan pernah berkecil hati bagi siapapun yang sedang menuntut ilmu ya. Apapun keadaannya, seberat apapun, nanti akan sampai begitu ya, akan sampai di sebuah titik yang ternyata segala sesuatu yang kita lewati, segala sesuatu yang kita kejar itu bermanfaat gitu. Walaupun mungkin belum langsung. Demikian mungkin sampai sini dulu aja kita ya bincang-bincangnya, kita ketemu lagi di lain kesempatan di topik-topik yang Terima lebih kasih. lucu-lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.